Elisa Kambu dan Ahmad Nusro terus memperkuat strategi menangkat Pilkada Papua Barat Daya. Kali ini, kedua pasangan itu meresmikan posko Esa eksekusi jaga di Rufai, Sorong Barat pada Rabu 23 Oktober 2024. Peresmian posko ini merupakan permintaan relawan yang siap bekerja secara sukarela untuk menangkan pasangan Esa pada Pilkada 2024 di Papua Barat Daya. Kemudian pemekaran demi pemekaran dilakukan, dibagi 2 provinsi tidak cukup. Kemudian kini ditambah lagi pemekaran 4 provinsi dan kita termasuk Papua Barat Daya. Bapak Ibu, provinsi baru itu membutuhkan orang yang memiliki pengalaman, orang yang memiliki keinginan yang besar, orang yang punya rekam jejak itu berhasil. Kalau mana yang dari Sorong Barat, coba. Yang dari Sorong Barat saya coba. Yang dari Sorong Barat angkat tangan. Ya. Ya, kita di daerah Sorong Barat ini, khusus di Sorong Barat, itu sekitar 75% itu daerah rawa. Bapak Gubernur ini, kita, Bapak Elisa Kambu, dia memimpin 2 periode di daerah rawa. Rawanya lebih parah dari ini, Bapak Ibu. Keberhasilannya rekam jejak dari semua kandidat yang maju nih, yang paling berhasil dan tidak bermasalah hanya pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Tasal. Bapak Ibu, kita pasti sudah lama sekali merindukan supaya kota ini jangan banjir. Kita pasti sudah lama sekali merindukan supaya kota ini kita ada itu kita minum air bersih. Kita pasti sudah lama sekali merindukan banyak hal. Pemimpin ini, saya dengan beliau ini kami sama-sama alumni dari Uncen. Selesai beliau ke 11 Selatan, saya ke pedalaman. Saya sudah selesai pensiun, sekarang saya datang. Saya diminta untuk ada bersama-sama dengan tim di Papua. Tidak, saya harus pulang kampung. Bapak Elisa Kambu pun juga sudah mengabdi di luar. Tidak, ini saatnya kita harus kembali. Kita harus bangun kampung. Kita harus bangun negeri. Kalau Bapak Ibu sepakat, semua orang siapapun juga, kalau sepakat untuk mau ada perubahan di daerah ini, inilah pemimpinnya. Kepemimpinan ini sudah terbawa dari kampus, Bapak Ibu. Sudah dari kampus. Kampus terbesar di atas tanah Papua ini. Hingga sampai hari ini rekam jejaknya itu bisa terbukti. Kalau Bapak Ibu yang dengar apa yang saya sampaikan di sini atau nanti sebentar dengar yang kandidat sampaikan, tolong disampaikan kepada semua orang. Kalau kamu mengharapkan perubahan, saya beritahu uang 1 rupiah yang dikasih itu tidak ada manfaatnya. Uang tidak ada manfaat untuk merubah kota ini. Merubah saya, saudara, untuk kita sejahtera, untuk kita sehat, kita bisa minum air bersih, kita bisa segala macam. Tidak. Pemimpin yang besar, pemimpin yang mampu, pemimpin yang berhasil, dia datang dari hal-hal itu dengan sendirinya akan diboyong dari sana kemari. Satu hal berikut yang saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Prabowo hari ini dia dari Gerindra jadi presiden, Elisa Kambu dibawa oleh Gerindra dan Pak Ahmad Tasal. Kepemimpinannya didukung oleh kepala negara, saya kasih tahu. Kalau kepemimpinan ini didukung, tidak mungkin tidak. Presiden, dia bilang dia jadi presiden itu semua anak buahnya yang jadi kepala daerah di mana-mana harus daerahnya berhasil. Ini komitmen kepala negara. Hari ini Bapak berdua ini melalui partai salah satunya adalah Gerindra. Prabowo pasti menopang kepemimpinan Bapak berdua. Sorong ini menjadi ibu kota provinsi pasti akan berubah. Oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu tetap semangat, jangan terpengaruh oleh pemberian uang. Kita semua butuh uang, jujur. Saya pun juga. Saya beritahu sama Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu orang di dalam kerja itu, saya ini orang datang kasih uang, saya ini kerja lama di Bapeda. Orang kasih uang saya tolak. Tidak. Uang itu bukan uang yang model seperti itu, tidak membawa berkat bagi kita.
yang dihasilkan nanti yang datang ke kita rasakan di keluarga, bantuan, program dan macam-macam jauh lebih besar dari uang yang diberikan. Setuju? Setuju untuk mendukung kalau kandidat? Kamu yakin akan apa yang saya bilang bahwa Bapak Elisa dan Bapak Ahmad Larsau akan merubah Papua Barat Daya? Yakin? 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 Enggak. Nyatakanlah dukunganmu, pengaruhilah orang lain, dan beritahukan kepada mereka kita memberikan dukungan kita kepada orang yang tepat. Ketika kita memberikan dukungan kita kepada orang yang tidak tepat, dia memimpin nanti tidak berhasil, kita semua juga akan kecewa, siapapun juga yang memilihnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mungkin ada partai politik pengusung yang ada di sini, saya menyampaikan terima kasih. Mari kita bersama-sama dengan tim yang ada, bekerja sama, kemudian dengan Bapak Ibu masyarakat yang ada, kalian yang sudah menyatakan komitmen untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memberitahukan dan mempengaruhi semua orang untuk benar mengajak mereka untuk memberikan pilihan mereka yang tepat agar provinsi ini bisa dibangun. Dan ingat, ini dasar bangunan itu, kalau dia punya fondasinya tidak kuat, selanjutnya itu tidak akan bertahan. Angin dari tiup dia rubuh, gempa sedikit itu dia retak. Provinsi ini dia butuh orang yang tepat, orang yang pintar, orang yang mampu, orang yang bersih untuk membangun. Orang bersih. Oleh karena itu saya pikir Bapak Ibu Saudara saya kita sepakat ya bahwa kedua bapak ini tidak kebetulan, tapi Tuhan mengutus mereka dua. Kalau Bapak ini saya mau maju, dia maju di selatan. Bapak Ibu saya akan beritahu sama Bapak Ibu yang memberikan uang untuk ke Papua Selatan itu diperjuangkan berdiri itu Bapak Bupati Aspat ini Pak Elisa Kambu. Orang lain orang asli tidak. Kalau dia mau maju saja dia maju di sana. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa serta memohon pertolongannya melalui kekuatan Roh Allah yang hidup. Atas izin kita semua yang hadir hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024, saya Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, mengukuhkan tim kerja pemenangan relawan eksekusi jaya. Kita semua percaya bahwa saudara-saudara ini akan mampu untuk mengerjakan tugasnya, untuk bergerilya di kota Sorong, untuk memastikan pemenangan pasangan nomor urut 3 pada pemilu kada gubernur tanggal 27 November. Kita juga berdoa supaya Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan kepada saudara-saudara ini kesehatan, kekuatan, ketenangan, kejujuran untuk melaksanakan tugasnya. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka kemanapun mereka tiba, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu bersama mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat berjuang untuk meraih kemenangan. Wah, kita tepuk tangan untuk PDRI 5 tahun, 20 tahun. Saya tidak kenal Elisa Kambu. Sejak dulu saya nggak kenal. Tapi hari ini kenapa saya ada di beliau? Ya,
Hari ini saya ada di beliau karena saya tidak lihat Elisa Kambu adalah seorang yang beragama Nasrani. Saya adalah seorang Muslim. Tetapi yang saya lihat adalah rekam jejaknya. Semua yang maju pilkada ini saya kenal mereka. Semua saya kenal. Bahkan ada keluarga saya. Saya Kei. Ya. Saya orang Kei. Ada keluarga saya. Tapi kenapa saya tidak dukung mereka? Karena saya tahu rekam jejak dan sepak terjang mereka seperti apa. Hari ini Bapak Ibu lihat visi misi mereka cukup banyak, tapi pertanyaannya, apakah pernah mereka lakukan sejak mereka memimpin kabupaten 10 tahun? Kalau di kabupaten saja belum ada, apalagi naik ke provinsi, itu mimpi di siang bolong. Pak Elisa Kambu yang dia sampaikan itu dia sudah lakukan. Dia sudah lakukan yang namanya sekolah gratis, yang Muslim haji dan umrah, yang Nasrani itu wisata rohani, ya, bahkan penempatan kepala dinas, kepala OPD di Kabupaten Asmat itu sesuai denominasi yang ada di dalam itu. Jadi Bapak Ibu kata orang mau apa lagi? Ya, Bapak Ibu lihat Asmat itu ada daratan yang kering. Di Indonesia ini siapa yang bisa bangun bendera di atas lumpur? Siapa yang bisa bangun jalan beton di atas lumpur? Siapa yang bisa bikin pembantu di dalam rumahnya jadi anggota DPR? Hanya Elisa Kambu. Bupati siapa yang turun masa jabatannya ribuan orang menangis dan mengantarkan beliau saat berangkat? Hanya satu, Elisa Kambu. Jadi untuk menepis isu yang berkembang, saya tadi terlambat datang karena memang isu itu juga beredar di lingkungan saya. Dan ada beberapa ibu yang saya panggil mereka bilang bahwa betul isu ini berkembang. Ya, bahwa nanti ketika ketika Elisa jadi, nanti tidak bisa ada yang pakai jilbab lagi di sini. Ya, itu cerita omong kosong. Ya, Bapak Ibu lihat videonya Pak Elisa yang waktu beliau berangkat ada seorang perempuan yang pakai baju kaos tangan lengan panjang kuning, pakai jilbab hitam, yang peluk Pak Elisa dan menangis terbahak-bahak. Itu adalah juru masak beliau di rumah yang beliau angkat, beliau perjuangkan dia menjadi anggota DPR Kabupaten Asmat sebelum beliau berangkat. Kata mau apa lagi? Ya, kata orang ini Papua Barat datang, aku tahu kok. 15 tahun saya di DPR, saya tahu. Ya, 5 tahun saya di DPD RI bermitra dengan BPK, Bappenas, semua saya tahu. Makanya kenapa saya putuskan untuk pilih dukung Elisa Kambu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, tadi yang beliau sampaikan, mari ketorang lawan yang namanya politik uang. Karena hari ini dihambur-hambur uang, ratusan juta, ratusan miliar. Niscaya ketika jadi, Bapak Ibu akan menderita. Dia harus kumpul uang dulu. Kumpul uang untuk kembalikan dia punya modal dulu. Ya, Bapak Ibu ini semua Papua Barat jauh, ketong bisa baku telepon tompu keluarga di mana-mana. Silakan baku tanya. Saya anggota DPR, anggota DPD, setiap saat saya turun reses dengan masyarakat dan saya tahu. Saya jalan dari kampung ke kampung jadi saya tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini jangan ketoran cuma bicara, tapi yang pertama ketong pastikan bahwa Bapak Ibu yang hadir ini semua terdaftar sebagai calon pemilih
pada tanggal 27 November nanti. Karena tidak ada gunanya ketorang kumpul di sini, tapi katong tidak punya nama di daftar pemilih. Itu percuma. Ya, ajak keluarga, suami, teman, randatolan. Mari kita berbondong-bondong tanggal 27 November kita menangkan nomor urut 3. Saya sampaikan buat saudara-saudara yang muslim, lihat wajah saya. Rumah saya cuma satu di Melati Raya. Saya tidak akan kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Saya yang jadi jaminan buat kalian. Orang Islam di Sorong ini saya jadi jaminan. Ya. Kalau ada yang bilang bahwa ketika Elisa jadi umat Islam di pojokan, perempuan Islam tidak boleh pakai jilbab, potong leher saya. Saya jadi jaminan, Sabonama jadi jaminan, Abdul Muthalib Salim jadi jaminan, Abdullah Ghazam jadi jaminan. Kalau itu terjadi, nyawa kami taruhan. Dari kami di tengah-tengah, sembelih kami di tengah-tengah, kami pasrah dan kami ikhlas. Kalau sampai itu terjadi, ya, jadi jangan kembangkan isu. Saudara-saudaraku yang muslim, jangan percaya. Karena itu kepentingan sesaat buat orang-orang yang menikmati. Pak Elisa kasih bantuan buat masjid, kasih bantuan buat gereja, kasih naik yang muslim pergi umrah, yang Nasrani pergi wisata. Setiap tahun ada. Ya, jadi jangan bicara omong kosong. Kata orang baku tahu di Papua Barat Daya atau baku tahu. Ya, kata orang baku tahu siapa yang pelihara dinasti, siapa yang pelihara kerajaan, siapa yang kumpul kekayaan, kata orang tahu. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak dan Ibu, mari kita orang bertarung secara baik-baik, secara elegan, secara bermartabat. Kalau tidak suka Pak Elisa, jangan kembangkan isu yang menyesatkan. Tadi saya sudah sampaikan buat beberapa ibu di kompleks saya, kalian siap kasih keterangannya, saya akan proses supaya tahu siapa yang mengembangkan isu yang tidak itu, ya. Terutama kata orang Maluku Utara, ya, kata orang sadar bahwa masalah SARA itu bukan masalah yang baik. Ya. Kejadian berapa puluh tahun lalu itu menjadi catatan buat kita. Kita datang di Papua ini bukan cari makan. Kalau kau cari makan, ton di Maluku, di Tompu Negeri ton bisa makan. Tidak ada beras, ton makan pisang. Tidak ada pisang, ton makan ubi-ubian. Tapi kau datang di tanah Papua ini untuk cari hidup dan menghidupkan keluarga, menghidupkan orang lain. Jadi datang di sini harus berbuat yang baik. Ya, sebagaimana kata orang-orang pintar, kata-kata orang bijak, kata-kata para pendeta, pastor, bahwa barang siapa yang bekerja dengan baik di atas tanah ini, maka dia akan berpindah dari tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Mari kita orang semua tanamkan kesadaran kita untuk pemilu 27 November nanti. Jangan terpengaruh. Ya, kita lawan politik uang. Karena kalian terima uang, kalian akan menyesat seumur hidup. Bapak Ibu, saya pikir itu sedikit yang saya sampaikan karena jam 1 ada mayat yang nanti akan lewat. Kita menghargai, menghormati karena peristirahatan terakhir. Mari kita orang semua doakan, kita orang antarkan Pak Elisa dan Pak Ahmad Nasrawi ini menjadi gubernur dan wakil gubernur pertama di Provinsi Papua Barat Daya. Saudara-saudaraku yang muslim, saya punya rumah di Melati Raya. Saya tidak kemana-mana. Ya, sudah saya di Sorong ini sudah 40 tahun. Saya jadi jaminan kalau besok lusa isu itu yang berkembang, maka saya orang pertama yang lawan beliau berdua. Ya, saya yang jadi jaminan dengan teman-teman muslim yang ada di garda terdepan. Di sini juga ada puluhan, ya bahkan ratusan para ustadz yang ada di belakang kita. Saya pikir itu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala. Saya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah ingin menyampaikan rasa terima kasih, penghargaan dan hormat kami kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berkenan meninggalkan kesibukannya dan hadir di tempat ini. Kami percaya kehadiran Bapak Ibu di tempat ini bukan karena Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah, tapi kehadiran Bapak Ibu di tempat ini karena rasa tanggung jawabnya bagaimana untuk memperbaiki tanah Papua Barat Daya.
Saya datang ini karena memang benar-benar panggilan hati. Kalau saya mau aman, tidak perlu datang. Untuk saya hidup, anakku itu masih bisa cukup. Tapi saya datang ini karena memang saya merasa terpanggil. Hadir untuk meletakkan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang tertib, yang teratur untuk provinsi yang baru ini. Supaya nanti kalau Tuhan izinkan kesempatan kita selesai, ada yang melanjutkan itu sudah berdiri atas fondasi yang benar. Arahnya sudah jelas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu pasti bertanya, itu manusia itu mungkin kenapa dia datang ke sini? Tapi saya datang karena memang panggilan. Sebagai seorang politisi yang 2 kali memenangkan pemilu kada, sebagai seorang pamon yang memang berangkat dari bawah, dari staf sampai dengan jabatan tertinggi pamon, saya tidak mungkin datang untuk bunuh diri di sini. Saya hadir di sini. Saya pastikan bahwa pemilu kada gubernur pasti akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3. Apalagi kalau hari ini dukungan seperti ini semakin menambah kemenangan kita. Saya lihat di sana tertawa-tertawa saja. Mungkin ada lain kah? Ada lain di sana kah? Kalau mau perubahan, ikut pasangan kamu. Bapak Ibu, saya sudah keliling kota ini. Rakyat kita, orang-orang yang tidak mampu menangis ketika datang bulan Juni, Juli. Karena anak-anak yang sekolah, biaya pendaftaran, biaya seragam, biaya SPP. Mau lanjut? Mau lanjut? Saya ingin pastikan bahwa jika Tuhan berkenan melalui rakyat Papua Barat Daya memberikan kesempatan kepada Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah menjadi gubernur dan wakil gubernur tahun depan biaya pendidikan TK, SD, SMP, SMA gratis. 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 Gratis untuk semua pendidikan, untuk semua penyelenggara pendidikan, bukan hanya negeri saja, swasta juga perlakuannya sama. Jangan ragu, saya bukan karena mau janji, ini saya sudah kerjakan. Oke, saya sudah laksanakan. Kita juga menyiapkan bantuan studi untuk anak-anak kita yang mahasiswa. Yang ini kamu dengar baik, tapi ini untuk mereka yang memang benar-benar tidak mampu. Kalau yang mampu jangan tipu diri, karena itu berdosa. Kita harus jujur terhadap diri kita. Kita harus jujur, tidak boleh kita menipu. Dan pemimpin harus pemimpin yang jujur. Ini kita harus memilih pemimpin yang jujur, pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat, bukan pemimpin yang hanya janji-janji. Kita juga akan ingin untuk fasilitas kesehatan kita. Rumah sakit kita akan memperluas BPJS sehingga semua anak bangsa yang ada di sini harus mendapatkan BPJS sehingga bisa akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita juga akan meningkatkan peralatan alkes kita untuk beberapa rumah sakit yang ada ini, sehingga orang berobat jantung tidak perlu pergi ke Makassar. Di sini saja. Orang mau apa lagi? Cuci darah tidak perlu keluar. Di sini saja kita kerjakan. Orang mau kanker di sini saja kita kemo, di sini saja, tidak perlu keluar. Karena ini kita sudah provinsi, kita punya rumah sakit yang ada, kita tingkatkan. Semua kabupaten rumah sakit yang ada, saya keliling ini ada berapa rumah sakit yang tidak ada dokter spesialis. Kita pada nanti waktunya
semua kabupaten rumah sakit pemerintah maupun swasta kita wajibkan harus memiliki dokter spesialis. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dan ini bisa dikerjakan. Hal yang berikut kaitan dengan kesehatan. Bapak Ibu, kita ini sekarang menuju Indonesia Emas 2041, tinggal 45, tinggal 20 tahun 4 bulan atau 3 bulan. Itu Indonesia Emas. Kita akan lakukan program strategis untuk mempersiapkan generasi muda Papua yang lebih hebat lagi. Saya bicara Papua ini berarti semua anak yang lahir di Papua. Oke? Untuk itu saya ingin ingatkan ibu-ibu semua. Ibu-ibu, kalau saat terasa periksa, pastikan bahwa haidmu stop. Dan hamil, segera melaporkan diri. Kita akan memberi makan gratis selama mengandung. Selama mengandung 1000 hari. 1000 hari. Karena akan mendapatkan pelayanan vitamin, akan mendapat pemeriksaan gratis, pelayanan kesehatan gratis. Ini kenapa? Karena kita kalau bicara cerdas, cerdas itu tidak turun dari langit, tapi cerdas itu dari apa yang ibunya makan, dari apa yang bayi itu makan, dari itu asupan gizinya penting. Itu sebabnya kalau stop haid, lapor diri. Kita akan beri makan secara gratis. Ini saya sudah kerjakan di Asmat, bukan ini jadi. Apalagi dengan program strategis Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang memberi makan untuk anak-anak kita. Karena kita ingin mempersiapkan generasi emas. Kita yang tua-tua ini kita jalan, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di belakang. Maka tugasmu dan tugas saya adalah menyiapkan generasi muda ini secara baik, sehingga mereka akan hidup, mereka akan bisa berkompetisi dengan saudara-saudaranya di belahan dunia yang lain. Untuk itu jangan ragu, datang untuk pilih nomor. Oke. Itu menyangkut kesehatan, dan masih banyak lagi yang akan kita lakukan. Tadi sekolah sudah gratis ya. Kita kota ini, saya jalan lihat ada pipa banyak. Di rumah ada PDM? Ada? Apa mau gali sumur terus? Atau ada mau tunggu hujan terus? Ya, ini kita sudah provinsi, ini ibu kota provinsi, jangan harus berubah. Rakyat harus minum air bersih. Ada proyek besar yang dari kemarin kita ada lewat Makbon, kita ada lihat pipa. Saya tanya, pipa ini dari mana? Ini pipa ini dari sumber air. Tapi pipa ini tidak sampai ke kota karena masalah hak wilayah. Saya dengar begitu. DPR juga kasih tahu saya begitu. Saya pastikan ini harus kita tuntaskan sehingga orang di kota ini harus dapat air bersih. Harus dapat air bersih. Karena kita bicara sehat, dia dari apa yang dimakan, dari apa yang diminum. Air harus air yang bersih. Oke? Ini kamu mandi sumur saja sudah ganteng, cantik begini, apalagi kalau air bersih. Oke? Ini harus kita kerjakan. Ini kita bicara kebutuhan kita. Kita bicara kewajiban kita harus menyiapkan generasi yang lebih hebat begitu. Oke? Yang berikut, kalau soal banjir apa itu urusan kita bersama. Kita tidak hanya bicara persalahkan pemerintah, tidak bisa. Saya tantang Anda semua. Kalau kita mau urus kota ini, Bapak Ibu bersedia untuk bongkar rumahmu? Bersedia untuk bongkar rumahmu ke tidak? Bersedia untuk bongkar rumah atau tidak? Bersedia ke tidak?
Ya kalau itu kan bersedia, kita bisa tata kota ini, kita bisa hindari banjir. Tapi tidak serta-merta bongkar saja. Pemerintah harus bicara baik dengan warganya. Kita harus diskusi. Kalau bangun rumahnya 150, mungkin kita kasih 200 juta kasih lebih sedikit supaya rakyat geser tanahnya kita. Ini akan kita kerjakan. Supaya ini, karena ini ibu kota provinsi, intervensi kehadiran provinsi, kita juga akan ikut intervensi kota ini sehingga kita bisa lihat sama-sama. Oke? Ini yang menjadi perhatian kita semua. Hal-hal lain yang perlu, saya juga keliling di pantai, saya lihat kasihan masyarakat yang punya rumah juga ya begitu. Orang mau menuju ke rumah, jalan hati-hati, kalau tidak bisa jatuh. Di situ tadi saya lihat kompleks masyarakat itu pas sama dengan Asmat, jadi saya ingat itu di sana. Nanti kita akan lihat, kita berjuang secara bertahap untuk renovasi rumah supaya kita bisa, rumah itu bisa kita urus dia baik sedikit. Jalan masuk juga bisa kita bikin jalan yang saya bikin di Asmat ada jalan jembatan tapi pakai atap, jadi dia awet, bisa 20 tahun, bisa 15 tahun. Rumah ke masyarakat tapi kita pakai atap. Nah, atap itu juga kita pakai untuk bisa tampung air untuk fasilitas umum. Ini nanti kita bisa lihat. Tapi ini akan kita kerjakan sama-sama ke depan. Menjadi tanggung jawab. Memang bukan gubernur yang punya rakyat. Yang punya rakyat ini wali kota dan bupati. Tapi gubernur akan memainkan perannya sebagai wakil pemerintah pusat, tapi juga sebagai gubernur kepala daerah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di kabupaten kota. Saya akan mengevaluasi APBD mereka. Nanti kalau dia tidak anggarkan sekolah tadi, kalau belum masuk kita kasih kembali. Harus masuk dulu baru. Ini yang akan kita kerjakan sama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harap bahwa pemimpin yang kita pilih nanti adalah pemimpin yang menjadi orang tua untuk kita semua. Pemimpin yang tidak diskriminatif, tidak hanya untuk satu kelompok tertentu, untuk golongan tertentu, untuk agama tertentu. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua anak bangsa, hadir untuk semua suku, hadir untuk semua golongan, hadir untuk semua agama. Ibu-ibu, jadi kita akan menyediakan umroh untuk orang-orang tua yang belum pernah ke Tanah Suci. Belum. Tapi yang tua, yang mampu. Yang Israel juga ada, tapi kamu rajin ke gereja supaya pendeta yang ketemu. Oke. Itu pasti juga ada, tapi rajin ke gereja supaya pastor, pendeta bisa beri kesempatan untuk kamu. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan. Hal-hal yang lain, Bapak Ibu, saya pastikan bahwa pertemuan kita hari ini bukan untuk pertemuan hari ini dan nanti pemilu berikut lagi baru kita ketemu, tidak. Tapi pertemuan seperti ini akan tetap saya kerjakan. Kalau Tuhan izinkan saya jadi gubernur, saya akan lakukan. Mengapa? Karena kita kalau turun kita bisa dengar langsung dari masyarakat. Jadi kita tidak hanya dengar bisikan-bisikan. Kalau kita turun, kita bisa lihat, oh ada apa yang di situ. Kemarin saya datang ke kompleks apa ini? Pas, yang di dalam sana, Kampung Loyang. Saya datang ke sana, kasihan ada anak kita 3 yang sudah tamat tapi tidak ambil ijazah. Itu yang bikin saya sedih. 2 tahun malah. Dan puji Tuhan kemarin kita bantu anak itu ambil ijazahnya.
Kemarin siang saya dari sini pulang di Tio itu. Kilo berapa itu? 6 kah? Kilo 7. 6, 7 sekitar itu. Ada anak-anak kita Papua bentang baliho spanduk di situ, baru dong ngemis-ngemis di situ. Pegang itu. Aksi untuk nolong orang yang sakit. Saya tanya dorang, kalau kamu kumpul begini, saya lihat 4 karton itu saya ambil lihat baru 1.000, 2.000. Saya tanya ini kalau kamu kumpul berapa tahun baru bisa dapat biaya untuk berobat ini. Jadi stop dengan cara ini. Saya tanya keperluanmu apa? Oh ini mau jemput pasien ini turun supaya berobat, sudah ini ada uang kamu jemput pasien ini. Bubar dari situ. Dan kita suruh lepas baliho itu, spanduk itu. Dan kami tunggu, saya sudah tugaskan tim pemenangan untuk pantau. Kalau pasiennya ada nanti kita bawa ke rumah sakit. Dan urusan selanjutnya nanti kita lihat sama-sama. Rakyat kita sebagian sekarang seperti itu. Jam 1 ada orang meninggal yang mau dibawa lewat jalan ini. Nah, saya rasa itu yang penting yang mungkin kita mau pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Pemimpin yang rajin datang ke rakyat, cintai rakyat, dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Bukan pemimpin yang tunggu nanti pemilu selesai datang baru balik lagi. Dorang kelompok ini kamu tidak bisa marah dorang karena kamu punya suara sudah dibayar semua. Iya toh, kamu mau apa? Orang sudah beli barang kok. Kamu mau itu terulang? Mau terulang ke tidak? Mau terulang ke tidak? Ini harus kita hentikan. Oke? Saya rasa ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu mau perubahan? Pilih pasangan nomor urut 3. Pilih pasangan nomor urut 3. Nomor urut 3 pastikan bahwa kami akan membawa perubahan. Dan sudah teruji, kami sudah kerja, bukan kami janji seperti yang lain. Yang lain itu kerja untuk dirinya, kumpul harta, memperluas kekuasaan. Dong kumpul-kumpul uang jadi datang dong bayar kamu suara semua dong. Kamu siap mau dibayar? Harus lawan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Karena jam 1 ada. Ingin perubahan? Ingin perubahan? Pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Jadi tadi Bapak Gub sudah bicara dari A sampai Z. Sudah selesai semua. Jadi saya hanya mau bilang setelah Bapak Ibu pulang dari sini, pesan-pesan yang tadi Bapak Gubernur sampaikan teruskan. Yang suami teruskan kepada istri. Istri teruskan kepada suami. Orang tua teruskan kepada anak, kepada anak mantu, pada cucu, kepada tetangga, kepada teman kerja, kepada yang punya pacar juga. Pastikan bahwa tanggal 27 November ajak semua itu datang ke TPS. Lalu pilih nomor. Jadi kalau yang punya pacar tadi, pacarnya diajak juga pilih nomor 3. Kalau pacarnya tidak mau, saat itu juga putus. Kalau pacarnya tidak mau apa tadi? Putus. Untuk Bapak Ibu Saudara yang Muslim, ini saya sampaikan bahwa kalau ada yang jalan sebar isu
bahwa harus pilih nomor 1 Muslim. Gubernur, wakil gubernur itu satu paket. Dan kenapa kemudian calon gubernur, wakil gubernur itu ada Islam, ada Kristen? Karena sesungguhnya itu untuk merepresentasikan keterwakilan masyarakat Papua Barat Daya yang majemuk. Dan kita ini sedang memilih pemimpin. Kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Itu yang akan menjadi pemimpin kita, menjadi orang tua kita untuk seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Jadi kalau kita melihat dari calon-calon gubernur dan wakil gubernur, terutama yang Muslim, ya sudah kita bisa lihat itu latar belakangnya. Dari sisi pemahaman agama, saya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi tidak usah lagi jalan jual-jual agama sudah. Kita ini sedang memilih pemimpin dengan rekam karya, dengan rekam gagasan, dengan rekam jejak yang baik untuk Papua Barat Daya. Jadi Bapak Ibu sudah ada di jalan yang benar. Nomor 3. Nomor 3 itu ada di tengah-tengah di antara ini, 5 pasang ini. Jadi langkah pertama pada tanggal 27 kalau Bapak Ibu datang ke TPS itu, langkah pertama ambil kartu suaranya. Langkah kedua buka kartu suaranya. Langkah ketiga langkah keempat tutup kartu suaranya. Langkah kelima masukkan kembali. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti? Jadi pilihan kita nomor berapa tadi? Nomor berapa? Nomor berapa? Terima kasih atas kehadiran, doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Pastikan bahwa insya Allah pasangan Elisa Kambu Ahmad Nausrau Gubernur pertama Papua Barat. Terima kasih atas perhatian semua.